Dengarkan suara, buka pikiranmu di Elfa, bercerita dan ilmu, bertemu podcast seru buat hari-harimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel perdana kami, channel podcast Tokkuy, yang dimana channel ini akan membahas tentang isu-isu terbaru, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Karena ini episode launching, jadi kita akan mengangkat topik yang paling dekat dengan Gen Z nih, paling dekat dengan kita, yakni peran anak muda di era digital. Di sini saya menghadirkan tamu yang cukup spesial. Ya, mungkin cukup expertise dalam bidang ini. Langsung saja kita sambut Mas Revo. Halo guys. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana tadi perjalanannya? Wah, cukup padat ya ternyata kota ini. Benar. Ya, ada sedikit macet lah. Nah, wajar sih macet karena kan jam sibuk. Tuh. Boleh Mas, untuk Mas Revo untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu biar para penonton kita tahu siapa sih Mas Revo ini. Oke, sebelumnya salam kenal guys dari podcastnya Tokkuy. Tokkuy. Ya. Oke. Jujur saya juga perdana ya masuk ke podcast ini. Kebetulan juga ini ternyata episode pertama ya. Benar, Oke, perdana. Perdana. Profil saya sebagai anak muda yang menggunakan digital dengan baik. Sekarang saya mempunyai bisnis warung kopi yang alhamdulillah sampai sekarang perkembangan cukup baik karena saya sedang proses pembukaan cabang yang kelima. Gitu. Berarti cukup sukses di bidang ini ya? Ya. Menarik teman-teman. Bisa kalian cek lah di Instagram ada. Ya, bisa kalian cek sendiri nanti. Siapa tahu bisa pengen lebih kenal dekat dengan Mas Revo. Iya. Langsung cek di IG-nya. Untuk kesibukan sekarang berarti menjadi pembisnis ya, pembisnis digital. Iya, betul. Oke. Nah, langsung aja kita ke topik yang akan kita bahas kali ini. Iya. Sebagai storyteller yang sehari-hari berkutat dengan konten, menurut Mas Revo nih, apa sih pandangan pertama Mas Revo tentang peran kita sebagai Gen Z, anak muda di era digital ini? Perannya itu apa itu anak muda? Sebenarnya kita tuh bisa menggunakan ponsel kita, terutama di zaman yang serba ada ini, untuk apa-apa bisa dijadikan untuk konten. Contohnya, ketika kamu mempunyai kelebihan dalam belajar, menyelesaikan rumus-rumus fisika, matematika, atau yang lainnya, itu secara mudah. Itu bisa kita kontenkan. Kita buat video tutorial, kita buat video edukasi, itu diposting ke entah itu TikTok, Reels Instagram, itu tidak masalah. Karena lagi-lagi sekarang serba digital dan serba gampang ya. Benar. Dan sesosok Gen Z ini kan banyak dinilai malasnya ya. Benar, malas. Terkenal malasnya.
coba kita buktikan omongan itu hoax, tidak ada. Dan buktikan sebenarnya Gen Z itu bisa seperti gen-gen yang sebelumnya dan bahkan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Dan ya lagi-lagi itu kembali kepada diri kita sendiri, bagaimana kita melakukannya dan menjalaninya. Menarik nih teman-teman. Jadi kita ini kan emang terkenal Gen yang malas gen ya. yang malas kan, Betul. Gen Z. Jadi kita harus buktikan nih Iya. teman-teman, kalau Gen Z itu bisa. Menurut saya sih kita ini mendominasi loh di era sekarang. Betul. Soalnya kita itu dari kecil aja udah dikenalkan yang namanya HP. Iya. Nah, jadi kita udah familiar lah dengan yang namanya HP ini, teknologi. Jadi kita tinggal mengoles aja gimana ininya ya, mengelolanya gimana. benar ya. Gimana agar bisa menjadi cuan untuk kita ke depannya. Betul. Nah, untuk pertanyaan kedua, Baik. untuk tips dan triknya nih dari Mas Revo agar memiliki peluang bisnis dan memiliki personal branding yang bisa membuat orang-orang itu kenal kita dengan personal branding kita. Itu gimana? Terutama ya kalau diri pribadi saya sih dari konten-konten yang positif pastinya. Itu akan orang tuh akan tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Jadi semakin kita memberikan hal-hal yang positif, orang itu semakin tertarik dengan konten-konten kita. Dan di situ kita selipkan brand-brand kita, apa yang kita buat, ya kita coba iklanin dikit-dikit lah. Jadi gitu. Jadi biar bisa sekaligus memperkenalkan diri lah. Berarti untuk menjadi content creator yang sukses gitu, nggak harus dari influencer yang besar dulu kan? Nggak harus. Kita sebenarnya memiliki handphone aja nih, memiliki handphone yang menurut kita sepele, tapi ini bisa jadi cuan guys. Dengan kita membuatnya seperti apa, jadi gitu. Bertahap, jadi dari kecil lama-lama menjadi besar. Kan nggak mungkin kita lahir juga dari kecil nggak tiba-tiba langsung besar gitu. Pasti ada proses ya. Iya, begitupun dengan kehidupan Bisnis. kita, Ya, bisnis benar. juga. Nah, untuk pertanyaan ketiga nih, Mas Ya. Revo. Di sisi lain kan ada penyebaran berita hoax, Ya, terus cyberbullying atau isu mental karena perbandingan di media sosial. Nah, bagaimana kita menjalankan peran ini dengan bertanggung jawab? Apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan anak muda saat melihat konten atau berita yang meragukan untuk kita? pastinya kita harus menyaring dulu ya, mencari info faktanya bagaimana. Kemudian kita juga harus menjadi filter dari berita tersebut. Langkah yang paling sederhana, jangan langsung di-share dulu. Harus cross check dulu ya. Iya, kita cek dulu di situs yang menurut kita aman, atau minimal kedua sumber lain. Kita generasi serba cepat. Seharusnya
kita yang paling cepat juga dalam memverifikasi fakta sebelumnya menyebar. Benar-benar. Gitu. Dan untuk isu bullying atau toxic content nih, apa yang harus dilakukan anak muda selain sekedar kayak mengunfollow atau ngeblok untuk benar-benar menciptakan ruang digital yang sehat? Karena ya di sini Gen Z ya, jadi ya rada alay kalau misalnya ada satu konten yang menurut kita nggak suka, kita langsung blokir. Nah, disinilah kita harus berani jadi agen perubahan positif. Berani speak up kalau ada bullying, laporkan. Ajak teman lain untuk berani angkat suara juga. Jangan biarkan toxic content mendominasi. Dan yang penting, pahami bahwa yang kalian ketik itu adalah legasi kalian di dunia digital. Pastikan itu keren, bukan toksik. Jadi kata kuncinya itu legacy ya? Iya. Tuh teman-teman. Jadi kita nih sebagai Gen Z harus benar-benar paham lah di zaman sekarang. Iya. Tantangannya Berita-berita yang hoax ya gitu. seperti berita-berita yang hoax itu, kita harus benar-benar bisa menyaring lah. Jangan gampang termakan isu. Ya. Intinya itu sih, dari diri kita sendiri. Nah, oke Mas Revo, terakhir nih untuk closing statement dan satu tips paling powerful dari Mas Revo untuk episode perdana ini. Kalau bisa tips yang sangat aplikatif dan bisa langsung dicoba atau dipraktekkan oleh sobat digital setelah menonton video ini. Oke, tips dari saya, investasikan waktu untuk menguasai skill digital. Jangan cuma menghabiskan waktu, tapi habiskan waktu untuk belajar skill yang bisa dijual. Itu bisa coding dasar, editing video, dan lain sebagainya. Atau desain-desain grafik mungkin yang iseng-iseng pengen gambar-gambar, coba move ke komputer. Kemudian di masa depan skill ini lebih berharga daripada ijazah, karena semakin berkembangnya zaman, bukan dilihat ijazahnya tapi dilihat apa yang kamu bisa. Gitu sih Mas. Benar-benar. Jadi nih teman-teman, sebagai penutup nih, jangan sampai nih kita menyalahgunakan HP kita. Betul. Sampai kita itu lupa dengan dunia luar. Jangan terfokus dengan hal-hal yang tidak penting. Harusnya kita bisa memanfaatkan HP kita untuk mencari hal-hal yang positif, bahkan mendapatkan uang tadi ya, cuan. Nah, terima kasih banyak untuk Mas Revo. Sama-sama. Telah memberikan insight-nya yang cukup powerful. Siap, sama-sama. Semoga teman-teman bisa langsung mempraktekkan setelah menonton video ini. Baik, terima kasih Mas Revo. Terima kasih telah hadir di podcast perdana saya. Terima kasih juga nih karena udah diundang di sini. Ya, ikut bangga karena ini menjadi episode pertama di channel ini ya. Ya. Congres buat episode pertamanya. Terima kasih Mas Revo. Selamat berkarya. Oke.
Halo. Di sini Mas Indra sedang menyekrol TikTok. Kita akan melihat. Guys, salat. Salat. Indra, salat. Alah. Salat. Hai Sibon, aku semakin tua. Ini menjadi rekaman terakhir kita. Balik. Nah, Sobat Digital, jadi untuk episode perdana ini mungkin itu saja. Jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman kalian yang suka scrolling HP nih, biar sadar mereka bahwa peluang kita itu besar di zaman sekarang. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia yang terus berubah, masa depan butuh generasi yang siap memimpin dengan adab dan teknologi. Elvan AI Academy menghadirkan pendidikan vokasi yang menyeimbangkan karakter, etika, dan kompetensi digital. Di tangan para dosen yang berpengalaman, mahasiswa diajak menyelami teknologi bukan sekadar sebagai teori, tetapi sebagai keterampilan nyata. Teknologi praktikum seperti IoT dan simulasi VR menciptakan pengalaman belajar yang imersif dan modern, membawa mahasiswa pada dunia digital yang sesungguhnya. Kami percaya keterampilan terbaik tumbuh dari kolaborasi, kreativitas, dan karakter yang baik. Setiap mahasiswa dibimbing untuk siap berkarya, menguasai praktik, memahami proses, dan percaya diri memasuki dunia industri. Academy, pendidikan vokasi berbasis adab dan IT. Masa depan dimulai darimu.